Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan untuk datang kepadanya hari ini. Dan saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Seberapapun kita yang berkumpul dan beribadah di rumah kita masing-masing secara mandiri atau berkelompok, kita yakin bahwa Allah akan memberkatinya. Marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita dalam saat teduh. Saya undang ibu-ibu dan saudari sekalian untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Untuk merespon votum dan salam, marilah kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 2, Pujilah Tuhan Sang Raja. Marilah kita berdoa untuk pengakuan dosa dan ucapan syukur serta untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan pada sore hari ini untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami pun bersyukur walaupun di tengah kondisi seperti ini, tapi kami ibu-ibu SPPer Jemaat GKI Kuala Pembuang masih dapat beribadah baik secara mandiri di rumah kami masing-masing maupun secara berkelompok. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami orang-orang berdosa. Untuk itu kami mohon tolong ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Jika sebentar lagi ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi itu semua dapat kami materaikan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Vikaris Selby, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53, Kidung Jemaat nomor 53 bait yang pertama, Tuhan Allah telah berfirman.
Baik, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segenap hati dan jiwa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bersyukur hingga saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk melaksanakan segala kegiatan kami pada hari ini. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, dalam ibadah seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, pada sore hari ini kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Meskipun kami dalam ibadah tidak bersekutu di dalam rumah gerejamu, melainkan bersekutu di rumah kami masing-masing dan secara virtual pada saat ini, namun kami percaya firman Tuhan terus menuntun kami serta menyertai kami dalam keingintahuan kami, dan Tuhan yang memberikan kami hikmat dalam kami bersama merenungkan firman ini. Ini kami Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita bersama pada kesempatan saat ini diambil dari kitab Wahyu pasal 2, ayat yang ke-8 hingga yang ke-11. Saya mengajak kita bersama membaca firman Tuhan di bawah perikop kepada jemaat di Smyrna. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Selamat sore untuk kita sekalian dan shalom. Saya berharap dalam ibadah kita, meskipun kita masih melaksanakannya secara virtual, namun saya percaya ibu-ibu sekalian, jemaat sekalian selalu merasakan sukacita dalam ibadah-ibadah yang dilakukan secara pribadi di rumah masing-masing. Dan pada saat ini kita diperhadapkan dengan nas yang pun mengingatkan kita bahwa di sini ada dikatakan dalam ayat yang ke-8b, di situ dikatakan, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Di situ kita dapat melihat bahwa yang awal dan yang akhir itu dapat kita lihat bahwa itu Yesus Kristus. Jemaat Smyrna di situ merasakan bagaimana kesusahan yang mereka alami. Mengapa mereka susah? Apa yang mereka alami sehingga mereka menderita? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka sebagiannya harus merasakan bagaimana hidup di penjara, dan berbagai hal yang dapat saja muncul dalam benak kita ketika diperhadapkan dengan hal ini. Dan kita dapat melihat dari latar belakangnya adalah kota Smyrna adalah kota pelabuhan. Di situ dikenal dengan kota yang makmur. Bagaimana jika kita mengetahui kalau suatu kota itu makmur, suatu kota itu didatangkan oleh banyak orang, ketika pelabuhan itu dipakai untuk orang berhenti atau untuk orang singgah, biasanya di situ seperti yang ada di tempat kita pada saat ini, kita dapat melakukan usaha misalnya seperti penjualan oleh-oleh dan sebagainya. Di situ dapat membuat kita merasa kalau hidup di tempat yang memungkinkan untuk kita berusaha dengan baik, yang pastinya kehidupan kita pasti tercukupi. Namun apa yang terjadi dengan jemaat Tuhan di Smyrna ini? Yang kita tahu bahwa pada saat itu pemimpin Romawi pada saat itu, Kekaisaran Romawi
di situ menginginkan agar rakyatnya atau orang-orang sekitarnya itu menyembah atau menganggap Kaisar Romawi itu sebagai Tuhan. Namun yang diperhadapkan bagi kita, mengapa dalam keadaan jemaat atau keadaan kehidupan atau keadaan ekonomi yang ada pada daerah Smyrna itu yang memungkinkan untuk hidup mereka bisa enak saja, bisa berusaha dengan baik, bisa memperoleh kehidupan yang bisa dikatakan kehidupan yang mencukupi ekonomi mereka, namun apa yang terjadi? Dan pada saat itu yang terjadi adalah rakyat yang seperti yang dikatakan tadi diharapkan dapat menyembah kaisar dan menganggap kaisar adalah Tuhan. Dan di situ setahun sekali warga kekaisaran Romawi diharapkan membakar dupa dan berkata bahwa kaisar adalah Tuhan. Setelah menyembah kaisar, setelah mereka melakukan prosesi itu, membakar dupa dan menyatakan kaisar adalah Tuhan, di situ mereka memperoleh suatu sertifikat yang menyatakan bahwa mereka sudah melakukan itu. Dan ketika ada yang tidak melakukan itu, mereka dapat saja diasingkan, mereka dapat saja tidak dihargai di tempat itu, mereka dapat saja tidak memperoleh hal-hal yang layak karena berada di bawah pemerintahan. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Jemaat Smyrna tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh kaisar itu sendiri atau pemerintahan Romawi itu sendiri. Dan ketika mereka tidak melakukan itu, yaitu tadi, kehidupan mereka diasingkan, mereka tidak memperoleh apa yang layak, melainkan mereka bahkan dipenjara, mereka bahkan tidak merasakan bagaimana hidup damai dan sebagainya. Dan pada saat ini, jemaat di Smyrna dapat kita contoh bahwa mereka tetap setia. Di situ dikatakan dalam ayat 9, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya." Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Di situ kita dapat melihat meskipun dalam perekonomian, dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka tidak tercukupi, mereka merasakan bagaimana rasanya difitnah, mereka merasakan bagaimana kesusahan hidup, bahkan di bagian berikutnya di situ dijelaskan sebagian dari mereka akan masuk penjara karena mereka membela iman. Itulah yang terjadi. Membela iman bukanlah hal yang mudah kita lakukan. Mengaku diri sebagai pengikut Kristus bukanlah hal yang membuat kita selalu merasa damai saja dalam hidup. Mengaku diri sebagai pengikut Kristus kadangkala ketika kita menjadi keluarga atau dari keluarga yang tidak awalnya tidak berasal dari, dalam tanda kutip, awal mulanya tidak dalam kekristenan, atau keluarga kita banyak dalam perbedaan-perbedaan masing-masing, biasanya terjadi pertentangan, biasanya terjadi perselisihan antar keluarga dan sebagainya. Namun pada saat ini, jemaat Smyrna bukanlah dari lahir adalah orang Kristen, melainkan mereka adalah hasil dari penginjilan para rasul. Dan mereka tetap beriman teguh. Dan apa yang dikatakan ketika mereka tetap beriman teguh? Di situ dikatakan pada ayat 10, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Di situ dikatakan, ketika kita setia sampai mati dalam kesusahan kita, dalam sepanjang hidup memang tidak selalu menderita dan tidak selalu bahagia pula. Pada saat ini ketika kita merasakan diri kita sangat menderita karena berbagai hal, di situ kita diingatkan melalui jemaat yang ada di Smyrna ini bahwa kita harus tetap setia. Meskipun setia itu tidak mudah kita lakukan dalam keimanan kita. Setia terhadap pasangan bisa saja kita lakukan. Setia terhadap keluarga dapat saja kita terus jalankan. Namun setia kepada iman kita sebagai pengikut Tuhan, apakah kita akan selalu setia? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama. Dan pada saat ini, ketika kita diharapkan sebagai orang beriman untuk terus
bertahan dalam kehidupan kita, yang terus percaya kepada Tuhan dalam hal apapun. Janji yang dikabarkan bagi kita pada bagian ayat yang ke-11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Yang berharga bukan hanya apa yang kita peroleh di dunia ini. Bukan berarti apa yang kita peroleh pada saat ini, prestasi yang kita peroleh, jabatan yang kita miliki, atau apapun yang kita dapati dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita, bukan berarti itu tidak membuat kita berarti dalam kehidupan kita. Namun pada saat ini yang lebih berarti, yang lebih harus kita pahami bersama, saya dan ibu-ibu sekalian, terlebih jemaat sekalian, kita bersama belajar apa yang Tuhan kehendaki. Di situ ia menghendaki barang siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bukan hanya yang di dunia yang berharga, melainkan bagaimana kita memupuk iman kita agar di kematian berikutnya atau di kehidupan yang disediakan oleh Allah dalam kekekalan dapat kita tinggali, dapat kita hidupi hingga masa di mana Tuhan menghendaki kita kembali ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memampukan kita, terlebih kita harus mengingat bahwa apa yang kita peroleh saat ini itu berarti, namun yang lebih berarti adalah iman kita kepada Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama berdoa, menaikkan doa syafaat kita berdoa. Pada saat ini melalui firman-Mu, melalui perenungan yang kami lakukan bersama, kami percaya di dalam nama Tuhan, kuasa Tuhan yang selalu melingkupi kami, selalu memberkati kami, bahkan memampukan kami untuk menjalankan iman percaya kami dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Apa yang kami peroleh hingga saat ini, jabatan yang kami miliki, bahkan keluarga bahagia yang terus mendukung kami percaya itu sangat berarti dan sangat berharga dalam kehidupan kami, terlebih melalui keluarga kami, melalui apa yang kami peroleh. Kami diharapkan untuk selalu setia, untuk selalu taat menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Pada saat ini ya Tuhan, kami sebagai perempuan-perempuan Kristen-Mu kiranya dapat menjalankan segala sesuatunya dengan baik, bertahan dalam iman pengharapan kami, terlebih terus menjalankan apa yang Tuhan tunjukkan melalui firman-firman yang kami baca, melalui Alkitab yang kami miliki, melalui saudara-saudari kami yang ada di sekitar kami, terlebih melalui keluarga kami. Arahan dan tuntunan Tuhan di situ kami perlukan. Pada saat ini ya Tuhan, Tuhan yang membimbing terlebih persekutuan seksi pelayanan perempuan jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang yang ada di tempat ini, kiranya dapat menjadi persekutuan yang selalu mengagungkan, bahkan merindukan kasih dan lawatan Tuhan dalam hari-hari hidup. Meskipun pada saat ini kami melakukan ibadah secara virtual, baik itu dilakukan secara berkelompok maupun pribadi masing-masing di rumah, kami percaya kuasa Tuhan, tuntunan Tuhan, bahkan sukacita yang kami lakukan melalui ibadah ini bukan hanya sukacita yang kami rasakan ketika kami menjalankan ibadah saja, melainkan sukacita terus kami bawa, terus kami lantunkan ketika kami menjalani hidup kami sebagai orang beriman. Pada saat ini Tuhan yang menuntun, bahkan persekutuan seksi pelayanan perempuan ini dapat membuat kami selalu menjalankan pengharapan, bahkan menjalankan iman percaya kami di dalam nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, terkhusus kami berdoa bagi keluarga kami, bagi suami, anak-anak, istri, dan kami sebagai perempuan yang selalu menjalankan kegiatan di tiap-tiap hari. Kami percaya Tuhan yang memberikan kami kesehatan, Tuhan yang memberikan kami tenaga, bahkan dalam pekerjaan kami pun. Kami percaya Tuhan yang melingkupi kami, sehingga melalui itu kami dapat menjalankan pelayanan kami masing-masing pribadi. Pada saat ini Tuhan yang melingkupi dan memberkati kami. Terkhusus kami berdoa ya Tuhan,
bagi dunia ini, bangsa dan negara kami Indonesia dalam pandemi yang masih terjadi hingga saat ini. Dan kami pun tidak tahu kapankah pandemi ini akan berakhir, namun kami percaya kasih karunia Tuhan selalu melingkupi dan melindungi kami, agar kami dapat menjalankan anjuran pemerintah, kami dapat selalu sehat, kami dapat terhindar dari virus corona, sehingga kami dapat menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang pada saat ini pun merasakan virus yang terdampak bagi diri mereka masing-masing pribadi, pasien COVID yang semakin hari bahkan semakin meningkat. Namun Pak, kami percaya kuasa Tuhan yang memampukan mereka dipulihkan, terlebih para medis yang merawat mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dan di dalam nama Tuhan kami percaya mereka dapat selalu sehat, mereka dapat kuat, mereka dapat selalu menjalani tugas dan tanggung jawab mereka ketika mereka dipercayakan dalam kehidupannya untuk menjalani tugas yang sangat mulia ini. Kami percaya kuasa Tuhan yang melingkupi mereka, kuasa Tuhan pun yang membimbing dan melindungi. Terlebih kami berdoa ya Tuhan bagi pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, terlebih bagi presiden kami, para menteri dan orang-orang yang terlibat dalam perencanaan bagaimana cara memulihkan ekonomi, memulihkan keadaan, terlebih dalam perencanaan di mana pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat pun harus dipikirkan. Kami percaya hikmat Tuhan yang melingkupi pemimpin bangsa kami. Pada saat ini terus kami berdoa ya Tuhan, pada kehidupan kami di Kuala Pembuang, kiranya kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik, dan di dalam nama Tuhan kami percaya segala pengharapan kami, segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami bersama dapat kami jalankan dengan baik. Terus kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini atau minggu ini bagi saudari-saudari kami dalam pertambahan usia, baik usia pribadi maupun usia pernikahan. Kami percaya kuasa Tuhan yang memampukan mereka dalam pendewasaan iman, pendewasaan di mana mereka selalu menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di sepanjang kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi saudari-saudari kami. Dalam doa Yesus Kristus, kami berdoa bersama dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Vikari Selby yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini. Sekarang tibalah pada saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarlah nas pengantar untuk persembahan kita. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Berkati pula ya Tuhan berkat-berkat yang masih tersisa pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 403, bait 1 dan 2, hujan berkat kan tercurah. Hidup
Baik, hingga tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Ibu-ibu sekalian dimohon untuk berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.